Coba deh, perhatiin ponsel kita. Rasanya padat banget kan? Pernah kepikiran nggak gimana caranya semua teknologi canggih itu bisa muat di dalam benda setipis ini? Ini tuh kayak nyoba masukin barang buat liburan sebulan ke tas ransel kecil. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Sebuah arsitektur yang luar biasa yang bisa kita sebut gedung pencakar langit di saku Anda. Nah, ini nih pertanyaannya. Sebuah paradoks yang mungkin pernah kita semua pikirin. Gimana ceritanya ponsel pinter makin tipis, tapi tenaganya, wow, bisa ngalahin komputer 10 tahun lalu? Jawabannya ternyata nggak sesederhana yang kita bayangin. Dan ternyata, inilah intinya. Para insinyur berhenti nyebar komponen ke samping, yang jelas makan banyak tempat. Dan mereka mulai melakukan sesuatu yang gila. Mereka menumpuknya ke atas. Persis kayak membangun gedung pencakar langit di tengah kota yang padat, di mana lahan itu mahal banget. Oke, untuk ngerti gimana gedung ini bekerja, kita harus lihat dulu cetak birunya. Dan inilah teknologi inti di baliknya, namanya Package on Package. Atau biar gampang kita sebut aja POP. Jadi, apa sih POP itu? Gampangnya gini, ini tuh seni menumpuk microchip. Bayangin aja, chip prosesor, otaknya ponsel, itu jadi lantai dasar. Terus chip memori alias meja kerjanya ditaruh pas di atasnya. Jadilah mereka satu unit vertikal yang super ringkas. Perbedaannya jauh anget. Dulu tuh semua komponen disebar di papan sirkuit yang gede. Makan tempat banget. Nah, dengan cara POP ini, semua komponen ditumpuk jadi satu kondominium mini yang akhirnya ngebebasin banyak banget ruang buat hal lain. Jadi untungnya apa? Ada 3 kemenangan besar di sini. Pertama, ya jelas, ukurannya jadi jauh lebih kecil, yang bikin ponsel bisa lebih tipis atau baterainya lebih gede. Kedua, nah ini yang keren, jadi lebih cepat. Dan ketiga, ini ngasih fleksibilitas buat para pembuat ponsel, jadi mereka nggak harus bergantung sama satu pemasok aja. Analogi ini pas banget buat jelasin kenapa numpuk ke atas itu lebih cepat. Coba bayangin deh, kalau chipnya jauhan, data itu harus nempuh perjalanan panjang, kayak ngirim surat lewat pos. Tapi dengan POP, jaraknya kan dekat banget. Transfer data jadi secepat ngasih dokumen ke teman di seberang meja. Lebih cepat, lebih efisien, dan hemat energi. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang, gimana sih cara mereka ngebangun menara super kecil ini? Ternyata, prosesnya itu unik banget. Mirip kayak bikin kue pakai bantuan robot. Yuk kita bedah gedungnya satu-satu. Fondasinya itu ratusan bola logam super kecil yang disebut bola solder BGA. Ini yang nempelin gedungnya ke papan sirkuit utama. Terus tiap lantainya itu papan sirkuit mini yang namanya substrat. Nah, penghuninya di tiap lantai ini adalah chip silikon itu sendiri. Prosesor di bawah, memori di atas. Terus datanya pindah-pindah gimana? Lewat lift yang terbuat dari bola solder atau kabel super tipis. Proses bikinnya tuh keren banget. Pertama, krim alias pasta soldernya diolesin dulu. Terus, mesin super presisi datang buat naruh lapisan kuenya, prosesor dan memori dengan pas banget. Habis itu, semuanya dimasukin ke oven khusus buat ngelelein soldernya biar nyatu. Udah deh, jadi kue lapis versi teknologi tinggi. Nah, ini bagian yang paling krusial. Kalau kuenya udah jadi, kan kita nggak bisa lihat dalamnya buat ngecek semua lapisan nyambung apa enggak kan? Jadi, para insinyur ini pakai sinar X buat mindai bagian dalamnya. Mirip banget kayak CT scan buat manusia. Tujuannya buat mastiin setiap sambungan itu sempurna dan nggak ada cacat sedikit pun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Karena proses yang ribet ini, setiap raksasa teknologi akhirnya ngembangin gaya arsitektur mereka sendiri-sendiri. Kita bakal lihat gimana Apple, Samsung, dan Qualcomm pakai teknologi ini buat nunjukin strategi bisnis mereka yang unik. Jadi ada 3 pendekatan utama yang beda banget. Apple, dengan teknologinya itu pada dasarnya kayak nyetak fondasi 3D di sekeliling chip. Samsung, mereka ngebangun semacam jembatan tol super cepat antar chip buatan mereka sendiri. Sementara itu, Qualcomm fokus bikin platform yang kuat dan bisa diandelin buat ratusan model ponsel. Kita mulai dari Apple. Filosofi mereka itu satu kata, kontrol. Jadi, alih-alih pakai lantai yang udah jadi, mereka bangun sendiri fondasinya langsung di sekitar chip. Hasilnya, paket chip yang super tipis dan efisien. Ini benar-benar cerminan dari filosofi Apple yang mau ngontrol semua aspek desain biar dapat performa dan ketipisan yang maksimal. Lanjut ke Samsung. Nah, karena mereka ini jagonya bikin prosesor sekaligus memori terbaik di dunia, strategi mereka beda. Mereka bikin semacam jembatan khusus berkecepatan tinggi namanya interposer buat nyambungin keduanya. Ini cara mereka buat pamer kekuatan sebagai produsen yang bisa bikin semua komponen penting sendiri.
Dan yang terakhir, Qualcomm. Chip Snapdragon mereka kan ada di mana-mana di ratusan model ponsel. Jadi prioritas mereka itu bukan yang paling tipis atau paling rumit, tapi yang paling kuat, bisa diandelin dan gampang diproduksi massal. Ya, ini cetak biru yang seimbang dan udah terbukti tangguh buat semua orang. Oke, kita udah lihat gimana menara-menara super kecil ini dibangun. Tapi sekarang, kita harus lihat ke depan ke tantangan terbesar berikutnya. Satu masalah yang sebenarnya udah ada dari dulu, tapi makin besar seiring makin tingginya gedung pencakar langit kita ini. Logikanya simpel banget sih, makin banyak lantai yang ditumpuk, makin padat isinya, ya makin panas. Nah sekarang kita maunya AI makin pinter, game grafisnya makin realistis, yang artinya menara chip kita harus makin tinggi dan padat. Ini berarti masalah panas jadi penghalang utama berikutnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jadi tantangan besar. Gimana caranya pasang AC di gedung pencakar langit yang saking kecilnya sampai nggak kelihatan mata? Siapapun yang bisa mecahin teka-teki rekayasa ini, dialah yang bakal jadi pemenang di medan perang teknologi berikutnya. Ini tantangan besar selanjutnya di dunia elektronik.